Ya, Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kristus Tuhan Indonesia dimanapun saudara berada, Bapak Ibu, dosen, mahasiswa, dan alumni STKDC Yogyakarta dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini, minggu kedua, kita beribadah di rumah masing-masing atau beribadah di tempat kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah tentang pengaruh penyebaran virus corona ini. Semua kita sekalian diharap untuk menjaga jarak dengan beberapa orang dan tidak berkumpul dalam kumpulan apa. Maka pada tanggal 5 April minggu kedua kita beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang berbicara tentang tunduk dan taat pada otoritas kita. Kita harus memiliki sikap hati yang tunduk dan taat pada otoritas kita. Nah, karena itu siapakah otoritas kita? Otoritas kita itu adalah dari keluarga, yaitu orang tua kita, dari pemerintah, RT RW sampai kepada camat, bupati, gubernur, presiden. Itu adalah otoritas kita. Dari guru, sekolah, guru dan dosen kita adalah otoritas kita. Lalu dari kantor pimpinan kita adalah otoritas kita. Karena itu Alkitab mengatakan, menganjurkan supaya kita tunduk dan taat kepada otoritas kita atau di atas orang-orang yang ada di atas kita. Dan mengapa kita harus tunduk dan taat kepada otoritas kita? Di dalam ayat ini, sebelum kita membahas mengapa kita harus taat, taat itu artinya sikap hati yang benar untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Sedangkan tunduk itu adalah sikap hati yang benar, menghormati dan menghargai otoritas kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Ini ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, otoritas kita itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi otoritas kita adalah berasal dan ditetapkan oleh Allah atau Tuhan kita sendiri. Di dalam di dalam Roma maksudnya. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 itu. Mari kita akan baca. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, baik Bapak Ibu, mengapa kita harus tunduk dan taat kepada otoritas? Yang pertama, karena otoritas kita adalah berasal dan ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu pelanggaran terhadap otoritas ini adalah menyebabkan kita berdosa. Dan dosa inilah menyebabkan iblis mudah menyerang kita. Itu sebabnya kita harus tunduk dan taat kepada otoritas kita. Karena otoritas adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk kita semua. Yang kedua, mengapa kita harus taat kepada itu? Karena pemerintah atau otoritas kita itu adalah hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Di dalam Roma pasal 13 ayat 4a itu dikatakan. Roma pasal 13 ayat 4a itu dikatakan. 4a, coba silakan dibaca. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Ya. Tetapi jika engkau... Ya, jadi Alkitab mengatakan mengapa kita harus taat dan tunduk kepada otoritas atau pemerintah itu. Karena dia adalah hamba Allah atau wakil Allah untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita ingin dalam keadaan baik, dipelihara, dijaga oleh Allah, salah satu rahasia yang kedua adalah kita harus tunduk dan taat pada otoritas. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 dikatakan, pemerintah atau pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taat dan tunduk pada otoritas. Karena otoritas itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Ketika pemerintah menganjurkan kita social distancing, physical distancing, kita menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan orang banyak. Itu artinya pemerintah ingin berjaga-jaga demi kebaikan kita. Bahkan Alkitab mengatakan pemimpin itu adalah berjaga-jaga demi jiwa kita. Saudara-saudara, kita melihat beberapa contoh di negara. Misalnya contoh kemarin saya membaca Perdana Menteri Italia. Mereka hamba Perdana Menteri ini menangis melihat umatnya atau melihat rakyatnya menderita di rumah sakit. Bahkan hampir 700 orang setiap hari meninggal. Karena mereka menganjurkan kepada rakyatnya, rakyat tidak mengindahkan awalnya. Demikian pun juga Amerika, ketika pemerintah menganjurkan rakyatnya untuk physical distancing atau social distancing, mereka tidak mengindahkan. Akibat ketidak mengindahkan itu, sehingga terjadi yang terbesar sekarang kematian ada di Amerika dan Italia. Dan mereka semua menyesal, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak mengindahkan otoritas-otoritas ini. Sehingga terjadilah banyak bencana. Demikian pun kita harus taat dan tunduk kepada otoritas, karena yang kedua, otoritas itu adalah hamba Allah atau wakil Allah untuk kebaikan kita. Yang ketiga adalah mengapa kita harus taat dan tunduk kepada otoritas. Karena otoritas itu adalah, pemerintah itu adalah hamba Allah atau wakil Allah untuk membalaskan segala perbuatan kita yang salah. Perbuatan kita yang baik dapat pengayoman dari pemerintah. Perbuatan kita yang benar di dalam Ibrani pasal 4 itu mendapat pengayoman yang benar. Bukan Ibrani, Roma. Mendapat pengayoman daripada Allah. Tetapi jika kita taat dan tunduk kepada otoritas ini, maka pemerintah itu akan membalaskan segala perbuatan kita. Alkitab mengatakan sama, Allah mewakilkan pembalasannya itu kepada otoritasnya. Walaupun Alkitab mengatakan juga pembahasan itu adalah hak dan milik Allah. Dalam Alkitab ada contoh, saudara, yang sangat menarik. Yaitu ketika Korah, Datan, dan Abiram. Mereka melawan otoritas kepada Musa. Sehingga mereka mati di telan bumi. Bahkan kakaknya Musa, Miriam, juga melawan kepada otoritas Musa. Walaupun dia sebagai adiknya. Juga Miriam kena kusta. Dan banyak contoh dalam Alkitab yang lain perjanjian baru. Nah, saudaraku, 3 hal penting mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Yang pertama, karena pemerintah itu adalah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Karena itu pelanggaran terhadap otoritas ini menyebabkan dosa, dan dosa menyebabkan serangan iblis bisa masuk sehingga kita bisa kena segala macam pencobaan. Yang kedua, mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah atau otoritas itu adalah hamba Allah atau wakil Allah untuk kebaikan kita. Allah mewakilkan perintahnya kepada seluruh otoritas kita, baik pimpinan gereja maupun pimpinan dunia ini. Sehingga ketika kita taat, jiwa kita pun diselamatkan. Yang ketiga, mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah itu adalah otoritas itu dipakai Allah untuk membalaskan kejahatan atau pelanggaran terhadap firman Tuhan. Karena itu, supaya kita nyaman dan aman untuk menghadapi tantangan virus corona ini, marilah kita mentaati seluruh anjuran pemerintah dan terutama firman Tuhan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Taat dan tunduk kepada otoritas pemerintah, maka jiwamu akan diselamatkan dan akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam keluarga, rumah kita, tangga kita masing-masing, dan dimanapun saudara berada, pasti saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Yang percaya setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.